Another Trip to the Moon. Film karya Ismail Basbet ini dirilis pada tahun 2015. Film ini dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris tanah air seperti Tara Basro, Ratu Anandita, Cornelio Sani, serta Endang Sukeksi. Film yang merupakan film panjang pertama Ismail Basbet ini merupakan bentuk kerjasama dari sang sutradara bersama sejumlah praktisi film tanah air seperti Andi Pulung, Suryo Wiyogo, Amir Pohan, serta Cornelio Sani yang juga menjadi aktor pada film ini. Secara garis besar, film ini bercerita tentang kehidupan Asa yang kabur dari ibunya ke hutan. Hingga pada akhirnya, ibu dari Asa yang juga merupakan seorang dukun berhasil membawa kembali Asa dengan bantuan dari manusia anjing. Film ini memberikan pengalaman unik kepada penonton melalui teknik atau gaya yang digunakan Basbet dalam menyampaikan ceritanya. Hal tersebut dirasakan dari bagaimana Basbet banyak menampilkan visual-visual yang simbolis yang menggambarkan cerita pada film tersebut. Seperti halnya pada adegan berikut ini. Scene tersebut menunjukkan Asa yang sedang tidur sembari melihat sekelompok kelinci. Di mana pada frame kita bisa melihat ada beberapa kelinci yang tampak hidup dan ada juga beberapa yang tampak seperti kelinci mainan. Scene tersebut bisa dimaknai sebagai simbolis dari perasaan Asa yang merindukan kebebasan dari ibunya. Pada scene itu, Basbet ingin memberikan kesempatan bagi penonton untuk berpikir dan berinterpretasi untuk memaknai cerita yang ia tunjukkan secara tersirat. Hal tersebut didukung lagi oleh syaratnya dialog yang ada pada film ini. Penceritaan murni disampaikan melalui teknik teatrikal, dengan suara yang bersumber dari alam, binatang, dan mantra-mantra di sepanjang film ini. Film ini disampaikan dengan alur yang cukup lambat, dengan seringkali kamera hanya diletakkan pada satu posisi dan tidak bergerak. Hal tersebut untuk memberikan pengalaman pada penonton untuk merasakan suasana dalam film serta memperhatikan gerak-gerik segala hal yang ada dalam frame. Suasana hutan yang sunyi amat terasa. Kita pun bisa mengamati bahkan mengenali kehidupan yang dijalani Asa dan Laras di sana. Mulai dari mereka bangun tidur, mandi, lalu berburu hewan untuk makan. Penonton seperti diajak menikmati indahnya suasana hutan yang ditampilkan sedikit dreamy dengan binatang-binatang yang terkadang datang. Dari binatang asli, robot mainan, hingga manusia setengah binatang, membangkitkan imajinasi penonton yang kekanakan namun begitu menenangkan. Film ini bisa dikatakan merupakan bentuk eksperimen dari Ismail Basbet yang bermain dengan surrealisme. Surrealisme atau surrealism secara sederhana dikenal dengan spirit seni atau bentuk estetika dari seni yang keluar dari kaidah-kaidah rasionalitas yang ada pada kenyataan manusia. Penonton film ini seakan dibawa oleh Ismail Basbet ke dalam dunia antah berantah namun menyajikannya dengan suasana realis yang begitu kental.
Di film ini kita dapat menemukan sejumlah karakter fiktif yang secara rasional tidak logis ditemukan di dunia nyata, seperti manusia binatang, bahkan UFO. Lagi pula, melihat Tara Basro serta Ratu Anandita yang tinggal di hutan lengkap dengan pakaian ala suku pedalaman, serta Cornelius sebagai seorang atau seekor manusia anjing yang terus mengikuti Asa, dan berbagai ritual yang dilakukan Endang Sukeksi jelas menunjukkan unsur fantasi kental yang absurd. Dari beberapa gambaran tokoh tersebut, banyak mengungkapkan ketidakrasionalan yang menjadi sebuah bentuk surrealisme dalam film ini. Penggambaran dunia pada film surreal ini seakan merupakan bentuk penggabungan beberapa dunia yang berbeda. Dunia tradisional, modern, dan mistis jadi satu. Cerita yang diusung sesungguhnya sederhana, meski aspek surreal bakal membuat penonton harus berpikir lebih keras. Konflik yang hadir pada film ini cukup sering bisa ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Pertentangan antara ibu dan anak, di mana sang ibu menginginkan sesuatu bagi anaknya, tapi si anak menolak itu, lalu memilih pergi sebagai bentuk perlawanan. Kurang lebih seperti itulah kesan yang dihadirkan oleh ceritanya. Di mana di tengah-tengah konflik tersebut, hadir pula perbandingan antara hutan sebagai simbol semesta yang alami dengan segala kehidupannya, dengan dunia modern yang dipenuhi hal-hal buatan, yang meski menyerupai aslinya namun jelas tidak memiliki jiwa, alias mati dan kosong. Film ini memang sengaja dibuat Ismail Basbet sangat absurd untuk memberi kebebasan kepada penonton untuk menginterpretasikan sendiri makna dan jalan ceritanya. Ismail Basbet, sang sutradara sendiri pernah menjelaskan dalam satu kesempatan bahwa ia tidak menyampaikan cerita, namun menyampaikan perasaan dalam film ini. Ikuti tokoh satu perempuan yang jalan kemana-mana, ceritanya seharusnya sudah ada. Memang sesimpel itu, tapi gagasan filmnya memang kebetulan tidak dicerita. Film ini berangkat dari perasaan saya gitu. Memang gagasan awal film ini bukan pengen ngomong apa, tapi saya berbagi perasaan saya ke Anda.